Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Bergabung kembali dalam acara webinar bersama APSI Kabupaten Simalungun pada hari kedua. Masih dalam tema penghitungan angka kredit dan strategi pelaksanaan uji kompetensi dalam proses kenaikan pangkat. Webinar hari ini merupakan konsekuensi APSI Simalungun dalam menjalani program kerja yang selalu berusaha menjadi wadah dalam menghadapi dan menampung semua masalah-masalah yang berhubungan dengan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Bapak Ibu guru hebat, webinar hari ini masih dapat kita saksikan secara daring melalui virtual cloud meeting dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube dari Nasution 9358. Masih bersama saya, Dewi Setiawati Nasution, yang bertugas sebagai moderator dalam acara siang hari ini. Untuk mengambil keberkahan daripada kegiatan kita sore ini, ada baiknya kita berdoa dulu sejenak Bapak Ibu menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Keluarga besar APSI Simalungun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Pengawas yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia yang telah mendukung dan bergabung dalam terlaksananya webinar hari ini. Tak perlu berpanjang kalam, langsung aja kita masuk ke acara inti kita yang merupakan acara yang telah kita nanti-nanti, yaitu materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada sore hari ini, Korwas Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Bapak Chandra Winsang SPD MM. Selamat siang Pak Chandra. Halo Pak Chandra. Selamat siang Pak Chandra. Pak Chandra. Maunya kemana? Masih berada di Zoom kita Pak Chandra. Yang tadi loh. Cuma saya sudah tuh. Suara peserta di mute dulu loh Bu. Sekali suara pesertanya. Iya Pak, kalau seandainya saya mute, nanti Tadi baru dikasih tadi terputus jam 1. Di WA. Mohon izin agar mikrofonnya dimatikan biar nggak berisik. Pada Bupati Batul dan begitu Tolong kan itu pikiran suaranya. TOT. baik. kemudian diberikan Pastikan mikrofonnya biar nggak Belajar. Iya, Bapak Ibu, aturan main daripada kegiatan kita adalah masih banyak lagi mohon Bapak Ibu di-mute-kan dan pada siang sebentar. hari ini bersyukur bahwa insya Allah akan menandatangan Pengalaman batur tuh dinas pendidikan dan olahraga ini itu Bu Dewi itu baru masukkan loh. luar biasa di kabupaten. Izin Pak Chandra tidak bisa. Oh iya. Kau terus bilang ke teman-teman mau ke dinas turun terus takut. Jadi bingung. Apsi aku bilang. Dan pada siang hari ini kami kembali 1:17. Pak Marolo,
kami tawarkan sebagaimana tugas kursi kami. Mohon izin Pak Marolo. Ada perjanjian kan? Alhamdulillah hari ini insya Allah kita akan Di-unmute aja, Bu. Di-unmute suaranya Pak dulu. Marolo bertindak sebagai host. Pak Marolo bertindak sebagai host Pak Marolo. Jadi Pak Marolo bisa meng-unmute Pak Marolo. Iya, mohon Terima kepada kasih, Bapak Bapak. Ibu agar membisukan suara masing-masing. Bapak Ibu peserta tolong membisukan Pak Pak Marolo Marolop sebagai sebagai host di mute aja yang apa itu Pak, mute yang ribut itu Pak Tohir ada itu ribut terus suaranya keluar. Pak Marolo sebagai host. Jadi Pak Marolo bisa Apa itu meng-unmute-kan ya. memute-kan. Enggak lah cara dia itu membilangkan ya. Kami mengatasnamakan dinas sampai DKD. Yang nama orang ini orang DKD mau turun. Mana apinya Bu? Mana baru telepon ke orang. Sehingga dari situlah kami mempunyai inisiasi di mana kalau kita mencetuskan program jaksa sahabat guru. Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang kami hormati, namanya sahabat. Ya sahabat itu berarti sudah tidak ada sekat di antara kita. Baik, Kami tentu saja Pak Chandra. Bapak itu sahabat kami. Karena yang bertindak sebagai host di sini Pak Marolo, Pak Chandra. Jadi saya tidak bisa meng-unmute-kan gitu. Udah saya unmute. Oke, terima kasih Pak Marolo. Satu lagi tuh Pak, Ibu Elvi pun lagi ribut terus apa dia itu. Mohon maaf Ibu Elvi. Ibu Elvi Pasaribu, mohon maaf mikrofonnya harap dimatikan sebentar. Ibu Elvi Pasaribu. Ibu Dewi Suryani. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan. Sebelum layar kami serahkan sepenuhnya kepada narasumber, adapun aturan main kita yang pertama adalah selama materi berlangsung, peserta wajib on kamera kecuali ada hal-hal yang tidak memungkinkan. Yang kedua, audio harus selalu dalam keadaan mute kecuali jika dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapat. Yang ketiga, jika ingin bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand atau kolom chat box. Ini semua untuk menjaga kekondusipan kegiatan kita pada sore hari ini. Nah, langsung saja kita serahkan kepada Bapak narasumber untuk menyampaikan materi pada hari ini. Kepada Bapak narasumber, dipersilakan dengan segala hormat, layar kami serahkan seutuhnya kepada Bapak narasumber. Baik, terima kasih untuk Ibu Dewika. Terima kasih di sini kepada Bapak Ketua APSI Kabupaten Simalungun, Pak Marolop, dan beberapa pengurus APSI Simalungun di sini yang saya perhatikan ada Bapak Tarahap Silalahi dan seluruh guru-guru pengawas sekolah yang ada pada tempat kita pada siang hari ini. Selamat sore semua ya Bapak Ibu. Selamat sore Pak. Baik, kita mulai aja dari yang paling dasar ya Bapak Ibu. Jadi maaf kalau saya gaya bicaranya nanti agak langsung aja ya Bapak Ibu. Yang perlu kita tangkap di sini untuk kenaikan pangkat ke berikutnya Bapak Ibu, kembali kita berhubungan dengan yang namanya Permen Panerbe nomor 3 tahun 2023 Bapak Ibu. Nah, di situ yang perlu sekali kita simak bahwa seluruh pejabat fungsional tertentu termasuk dari sekian kabupaten kota. Tolong Pak Marolop selalu tanggap Pak. Ada yang ribut langsung di mute Pak supaya jangan terganggu kita. Tetap dipantau dia. Oke Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Saya ulangi kembali, yang paling utama dari Permen Panerbe nomor 3 tahun pejabat fungsional itu harus menutup PAK 2022. Itu yang nggak bisa kita pungkiri. Tutup dulu semua PAK 2022-nya. Setelah itu PAK
ambil dulu charger sama laptop. Menjadi namanya pak integrasi. Itu yang pertama. Bagaimana cara mengintegrasinya Bapak Ibu? Sebenarnya pemerintah pusat sudah ada menyiapkan aplikasi yang namanya disepakati itu untuk mengintegrasi para pejabat fungsional golongan 4A ke bawah. Itu dilakukan melalui disepakati. Sedangkan yang golongan 4B ke atas itu untuk mengintegrasinya dilakukan melalui simpakin Bapak Ibu. Baik guru, baik pengawas sekolah, baik penilik, baik pamong belajar. Kalau golongannya 4B ditutup melalui aplikasi simpakin. Kalau 4B ke atas, kalau 4B ke bawah itu ditutup melalui aplikasi disepakati. Hanya Bapak Ibu, ada beberapa kabupaten kota yang tidak muncul aplikasi disepakati di kabupaten kota tersebut Bapak Ibu. Sehingga untuk mengatasi itu, ada beberapa kabupaten kota yang melaksanakan integrasi dengan cara manual. Dengan cara manual. Kalau untuk SD, SMP di Kabupaten Simalungun, integrasi itu terpaksa dilakukan secara manual Bapak Ibu, yaitu dengan cara tutuplah PAK 2022, sehingga dengan PAK 2022 lahirlah yang namanya PAK integrasi. Itu yang pertama. Baru selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita memiliki PAK integrasi, kita harus memasukkan PAK integrasi 2020 tersebut kepada e-kinerja. Sehingga untuk selanjutnya pertambahan angka kredit kita adalah melalui e-kinerja setiap tahun. Mungkin Bapak Ibu udah banyak yang melakukan, itu sangat sederhana. Saya coba share screen-nya Bapak Ibu. Saya coba share screen ini. Apa ini muncul pula ini? Ada masalah Bapak Ibu? Maaf, stop share. Saya buka dulu. Maaf Pak, suaranya boleh diperbesar ya Pak? Terlalu pelan Pak. Oh, kurang besar. Padahal perasaan saya udah kuat kali dari sini dulu Bapak Ibu. Kurang keras Pak. Kurang keras ya. Tunggu Di sebentar sini ya, udah Bapak kuat Ibu. kok, Pak. Atau masalah dia apanya itu? Saya share coba share screen. Nah, mana pula materinya ini ya? Pula tadi saya siapkan tadi dia apa? Oke, saya coba ini. Bentar, Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu contoh dari PAK integrasi guru yang golongan 4A ke bawah. Jadi kalau Simalungun ini melaksanakan membuat PAK integrasi secara manual. Jadi ini bisa dilihat Bapak Ibu. Inilah PAK integrasi secara manual. Ini dia contohnya. Jadi Bapak Ibu yang belum menutup PAK 2022, belum ada PAK integrasi, berarti Bapak Ibu tidak bisa memasukkannya ke kinerja, sehingga ketika angka kredit dasar tidak dimasukkan ke kinerja, sampai kapanpun Bapak Ibu tidak akan lagi bisa naik pangkat aturannya. Jadi kalau yang 4B Bapak Ibu, kita mendapatkan PAK integrasi itu dari Simpakin. Ini contohnya Bapak Ibu yang dari Simpakin. Ini langsung dari pusat Bapak Ibu, setelah kita proses Simpakin, maka muncullah angka kredit seperti ini. Jadi angka kredit yang kita peroleh melalui Simpakin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita sudah memiliki angka kredit, baik yang kita dapat melalui Simpakin, baik yang kita dapat melalui disepakati. Pak, mohon izin itu nggak kelihatan.
Nggak terlihat di Zoom, di layar. Slide-nya, Pak. Slide-nya tidak tampil seluruhnya, Pak. Hanya berbentuk file-file aja. Di sini bagus kok. Saya coba Yang lagi. tampil folder, Pak. Yang tampil folder. Yang tampil folder aja. Coba saya cari yang lain. Gimana? Saya pikir sudah tampil sama apa aja, Bu. Masuk integrasi, integrasi dinas, masuk integrasi, simpatin. Di mana pula saya simpan ini ya? Tunggu sebentar. Ini materi, udah ini aja lah saya coba Bapak Ibu, mudah-mudahan apa? Nggak nampak tadi apanya ya? Share screen, materi APSI. Kalau ini bisa nampak Bapak Ibu? Bisa nampak Bapak Ibu? Bisa, Pak. Oke. Jadi inilah tadi contoh pak integrasi yang manual dikeluarkan dinas karena tidak ada masuk disepakati Bapak Ibu ke Simalungun. Ini untuk SD SMP ya Bapak Ibu. Kalau di provinsi mungkin yang SMA SMK mungkin punya ini. Dan kalau nggak punya Bapak Ibu, segeralah ajukan yang seperti ini. Minimal ajukan yang seperti ini ke provinsi supaya bisa dapat pak integrasi. Ini pak integrasi yang melalui Simpakin. Baru Bapak Ibu, pak integrasi ini yang harus kita masukkan ke kinerja. Jadi Bapak Ibu, guru dan kepala sekolah, karena Bapak Ibu sekarang bekerja di PMM, jangan merasa bahwa kinerja itu tidak dibutuhkan lagi. Karena proses kenaikan pangkat Bapak Ibu itu tetap melalui kinerja. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah memiliki pak integrasi, masuklah kinerja, klik login, klik seperti ini dia Bapak Ibu, muncullah seperti ini dia, maka Bapak Ibu klik angka kredit. Gitu kita klik angka kredit, muncullah yang seperti ini Bapak Ibu. Udah muncul ini, kliklah tambah pak 2022. Tambah pak 2022, muncullah tampilannya seperti ini, edit riwayat pak. Kesinilah kita masukkan pak integrasi yang kita miliki. Kita masukkanlah nomor SK pak, kita masukkan tanggal SK pak kita tersebut, dan kita masukkanlah total angka kredit yang ada pada pak integrasi kita. Masukkan total angka kredit. Nah, inilah nomor paknya, ini aja kita copy ke dalam. Ini tanggalnya, ini kita masukkan ke dalam. Ini angka kreditnya 212, totalnya yang diambil ya Bapak Ibu. Total angka kredit daripada pak integrasi. Total angka kredit pak integrasi ini yang kita masukkan 212,530, itulah yang kita masukkan ke sini Bapak Ibu. Kemudian kita pilih file, kita unggah dia Bapak Ibu, pak 2022, yaitu pak integrasi kita tadi. Setelah kita unggah Bapak Ibu, maka akan muncullah di kinerja kita itu seperti ini dia. Inilah periodenya 1 Januari 2002 sampai 30 Desember 2022. Ada tertulis kinerja integrasi, ada draft, ada aksi. Kalau ini adalah contoh seorang guru. Gurulah ini Bapak Ibu. Kemudian untuk melanjutkan usulan kita, maka kita klik aksi. Klik aksi Bapak Ibu, muncullah seperti ini. Muncul detail, edit, hapus, ajukan pak, unduh. Maka pertama kita klik detail. Kita klik detail, muncul dia Bapak Ibu, nanti muncul detail, muncul seperti ini. Ada kata muat ulang, kita kliklah muat ulang ini Bapak Ibu. Setelah kita klik muat ulang, balik lagi tampilannya nanti seperti ini. Klik lagi aksi balik, klik ajukan pak. Setelah kita klik ajukan pak, maka
nanti jadi seperti ini dia yang muncul Bapak Ibu. Muncul pengajuan. Inilah dari guru. Jika sudah kuning dia muncul pengajuan, maka kita sampaikan kepada atasan kita. Kita sampaikan kepada kepala sekolah. Pak, saya sudah ajukan PAK 2023. Tolonglah setujui Pak Kepsek. Gitu kan Bapak Ibu. Setelah itu kita sampaikan, maka Kepsek membuka e-kinerjanya. Inilah e-kinerja Kepsek, Bapak Ibu. Kepsek membuka e-kinerjanya, maka Kepsek mengklik persetujuan PAK. Dia bukan klik angka kredit, ya. Dia klik persetujuan PAK karena dia mau mensetujui PAK dari anggotanya. Nah, setelah disetujui PAK anggotanya, setelah dikliknya persetujuan PAK, akan muncul dia seperti ini Bapak Ibu. Oh, ada anggota saya, Sarmeni Girsang, pengajuan. Kalau si Sesi Kapor ini sudah disetujui. Ada, saya lihat tanda apa? Tanda mau bertanya, Bu Moderator, gak apa-apa kalau dipotong. Supaya jelas. Oke, boleh Pak. Oke, silakan Ibu sampai di sini Rosenta. supaya jangan ada keraguan. Ya. Siapa? Ibu Ibu Rosenta. Rosenta, ya. Rosenta. Boleh dibuka audionya. Ibu Ada Ibu Rosenta, Ibu Silvana, Ibu Dewi. Iya, benar. Silakan. Berhubung karena Ibu Rosenta tidak ini. Ibu Rosenta, boleh silakan. Audionya, Bu. Mikrofonnya. Silakan, Ibu. Ada ini Ibu Atau Silvana. lanjut aja ke Ibu Silvana. Ke Ibu Silvana. Silakan Ibu Silvana. Oh ya, baik Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi langsung saja ini Pak Chandra. Apakah Pak integrasi itu setiap tahun dibuat sejak kita naik pangkat terakhir? Misalnya kayak saya kan 2020 1 April. Nah, apakah 2021 dibuat juga, 2022 dibuat juga? Apa setiap tahun dia dibuat gitu Pak sampai keputusan yang 2023-nya itu? Oke, langsung saya jawab ya Bapak Ibu. Oke, langsung aja Pak. Ibu Silvana yang nanya tadi atau Bu Rosetta? Iya, Silvana Pak. Silvana, iya. Gini Bu, PAK integrasi itu hanya sekali Bu. Hanya sekali. Itulah perintah Permenpan RB. Kalau misalnya Ibu naik pangkat terakhir 2018, ya kan Bu? Berarti kalau pangkat terakhir Ibu 2018, PAK terakhir Ibu adalah 2017. Maka Ibu kalau memenuhi PAK 2022, ajukanlah DUPAK 2018, 2019, 2020, 2021, dan terakhir 2022. Baru hanya PAK 2022 lah yang diintegrasi. Hanya PAK 2022. Jadi kalau Bapak Ibu naik pangkat 2023, berarti langsung aja kasihkan PAK 2022 itu untuk diintegrasi. Itu aja apanya Bu. Hanya sekali kita mengintegrasi. Karena hanya satunya PAK integrasi, hanya PAK integrasi 2022. Kalau PAK 2023 nanti namanya sudah PAK konversi. Makanya nanti Bapak Ibu ketika mengusul pangkat di 2024 ini yang diminta adalah yang pertama PAK konvensional 2022. Kemudian PAK integrasi 2022. Terakhir PAK konversi 2023. Itulah yang diminta bagi siapa yang mau naik pangkat nanti di tahun 2024. Itu Bu, apanya Bu? Oke. Iya, jadi Bapak Ibu, kembali kita ke materi ini. Bapak Ibu tadi nanya tentang PAK konversi, PAK integrasi. Setelah kita miliki PAK integrasi, udah kita masukkan PAK integrasi itu, kemudian kita minta kepala sekolah untuk menyetujui. Inilah tadi kepala sekolah kan,
kepala sekolahnya pencetlah persetujuan PAK. Dari pencet persetujuan PAK muncullah nama anggotanya. Oh, ada anggota saya lagi si Sarmeni Girsang mengajukan PAK 2022. Nih, mengajukan minta persetujuan untuk PAK 2022. Kepala sekolah kemudian klik detail. Diklik kepala sekolah detail, maka muncullah seperti ini Bapak Ibu. Nah, kepala sekolah, lihatlah. Kalau gurunya bandel, tolak. Bisa. Kalau gurunya baik, misalnya setujui. Gitu kepala sekolah klik setujui Bapak Ibu, maka si guru bisa, ada muncul nanti kayak gini dia. Apakah Anda yakin menyetujui? Oke kan aja. Ini dari kepala sekolah masih Bapak Ibu. Kalau sudah disetujui kepala sekolah, nah, bisa juga dibatalkannya kalau dia mau Bapak Ibu. Adakah yang PAK-nya dibatalkan? Ada Bapak Ibu. Apa alasan dibatalkan? Misalnya angka kredit yang tertulis itu salah, bisa dibatalkan. Kamu masih salah, ganti. Bisa seperti itu. Kalau baik semua disetujui, oke setujui aja Bapak Ibu. Setelah disetujui kepala sekolah, kembalilah guru membuka e-kinerjanya. Jadi ini datanglah guru lagi, dibukalah lagi e-kinerjanya. Ini balik ke guru ya Bapak Ibu. Lihat, ini udah guru lagi. Apa yang diklik guru? Diklik guru lah pula angka kredit. Ini. Klik angka kredit, maka muncullah seperti ini. Tadi kan kuning ini pengajuan. Sekarang sudah menjadi hijau persetujuan. Kalau sudah disetujui PAK integrasi 2022-nya Bapak Ibu, maka si guru kemudian mengajukan PAK 2023. Bagaimana mengajukan PAK 2023 Bapak Ibu? Kliklah tambah. Ini kan tadi tambah PAK 2022. Ini sudah. Kita kliklah tambah. Berkah macam tu. Anak mengajar memang. Nah, pengajar apa tahu pegawainya. Apa itu? Ya, kita klik tambah, gitu kita klik tambah, muncullah seperti ini Bapak Ibu. Buat PAK. PAK berapa, tahun berapa mau dibuat? Buatlah PAK 2023. Jadi Bapak Ibu, PAK 2023 tidak lagi diajukan ke dinas Bapak Ibu. Tapi bertambah secara otomatis, muncul secara otomatis di aplikasi e-kinerja. Pilih tahunnya 2023, pilih periodenya sampai seperti ini dia lengkap Bapak Ibu, tinggal klik-klik bermunculannya ini. Kalau sudah seperti ini bermunculan, maka kliklah pengajuan angka kredit. Kita mau mengajukan PAK 2023. Pengajuan angka kredit Bapak Ibu, muncullah seperti ini di PAK guru. Guru ini ya Bu Bapak Ibu, dia kinerja guru. Jadi nampaklah karena ibu ini adalah golongan 4 atau guru ahli madya, maka koefisien angka kreditnya dia baik pula, baik 100%. Maka dia dapat nanti bertambah 37,5. Yang lama 212, tambah lagi nanti 37,5. Jadi Bapak Ibu diisi juga, ini masih guru mengisi tempat lokasi penandatanganannya. Kalau guru dia Bapak Ibu, ketiklah di sini kecamatannya. Kemudian klik juga tanggal. Amankan Pak Moderator. Sudah, Pak host amankan itu. Sudah Pak, mohon izin Bapak. Inilah tanggalnya. Tanggalnya Bapak Ibu terserah. Pokoknya hindarkan hari Minggu. Suaranya Pak, tidak kedengaran Pak. Suaranya Pak, tolong. Mohon izin Pak Chandra di-mute kembali sesama. Enggak ada suaranya. Pak Chandra, suaranya hilang Pak Chandra.
Pak Chandra, mohon izin suaranya, Pak. Pak Chandra, mohon izin. Pak Chandra, mohon izin Pak Chan. Dihubungi aja Pak Chandra, Bu, dari handphonenya, Bu. Bentar. Pak Chandra, di-unmute, Pak. Udah kan, udah unmute. Bapak unmute kembali. Oh iya, udah bisa. Oke Pak, udah kedengaran. Bisa Bapak Ibu? Udah kedengaran, Pak. Ulang lagi ya, Pak. Dari Oke, Pak, oke. permulaan. Oke, Pak. Sampai apa tadi, Pak? Sekarang Angka sudah dengar? kredit. Jelas Bapak Ibu. Sampai tanggal tadi. Sekarang saya udah jelas. Sudah, Oke, Pak. Pak. Udah, Pak. Mohon Oke, Bapak oke. Ibu yang lain tidak bersuara, jadi kita lebih mendengarkannya lebih ini. Sudah, Ya, Pak. Jadi suara Lanjut, saya Bapak. pun ikut dibunuh host tadi. Iya gitu. Jadi benar. dengar Kalau semua. di unmute kan jadi mati semua, Pak. Oke, saya ulangi ya Bapak Ibu. Ya, Pak. Saya ulangi dari sini aja. Jadi begitu apa? Begitu disetujui oleh kepala sekolah, udah persetujuan ini apa? Persetujuan PAK 2020. Maka guru mengajukan PAK 2023. Klik tambah. Tambah PAK 2022. Jadi klik tambah, maka muncullah seperti ini. Pilihlah buat PAK 2023. Buat PAK 2023, ikuti ini, muncullah Bapak Ibu. Karena kinerjanya baik, maka karena dia golongan 4 guru madya, maka dia tambah per tahun 37,5. Nah, kita buat dia tempat penandatanganannya. Kalau dia kepala sekolah atau dia pengawas sekolah, penandatangan itu Simalungun. Kalau Simalungun, nama kabupatennya Bapak Ibu. Tapi kalau guru, nama kecamatannya lah dibuat. Kalau guru yang ngajukan PAK ini. Baru Bapak Ibu, tanggalnya terserah Bapak Ibu. Pokoknya jangan buat hari Minggu, tapi di tahun 2024 lah. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau itu sudah selesai, ini hati-hati Bapak Ibu. Ada di sini disebut peruntukan pengajuan angka kredit. Ini baca bagus-bagus. Jika pengajuan tidak dilakukan di akhir tahun, maka harus memilih apakah untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan. Ini kalau kita mengajukan PAK 2023, karena udah habisnya tahun 2023, gak usah klik ini Bapak Ibu, kosongkan aja. Langsung aja ke oke. Udah oke, dia muncullah seperti ini Bapak Ibu. Itu kita oke kan? Maka muncullah, kalau ini tadi kan PAK 2022, PAK integrasi sudah. 2023 namanya kinerja konversi. Jadi udah bertambah dia. Di 2022 dia 212,530 tambah 37. Dia sudah yang baru 250,030. Nah, tapi ini kan masih draft. Ini juga harus kita buat jadi pengajuan. Caranya kita klik aksi. Klik aksi, muncul lagi gini Bapak Ibu. Gak usah lagi klik detail. Cukup klik buat preview. Ntar dia sampai berhenti, kita kliklah balik lagi aksi. Kita klik aksi, baru kita klik ajukan PAK. Kita ngajukan PAK 2023, maka kalau kita
mengajukan, maka ini ada nanti peringatan lagi, oke karena aja Bapak Ibu, maka muncullah kayak gini. 2023 kita sudah status pengajuan. Ini 2022 sudah disetujui. Dan karena ini kita memiliki pak integrasi yang sudah diungkapkan Bapak Ibu. Tapi kalau untuk pak 2023 kita mengajukan nomornya pun langsung dari aplikasi Bapak Ibu. Jadi ini kan masih nomor dinas, ini nomor aplikasi. Kita kliklah Bapak Ibu, datanglah kita lagi ke sekolah. Suaranya Pak. Suaranya Pak Chandra hilang, Pak. Iya. Mohon izin Pak Chandra, suaranya hilang. Mohon izin Pak Chandra, suaranya hilang kembali. Hilang lagi Bapak Ibu, bisa dengar? Iya. Sudah Pak, sudah. Pak, udah. Oke lah, mungkin dibuka aja semua segala peralatan baru bisa dengar. Sampai sini bisa dengar tadi Bapak Ibu bahwa PAK 2022 ini sudah persetujuan, PAK 2023 kita masih pengajuan. Ya. Ya, maka kita minta lagi kepala sekolah untuk mensetujui. Iya. Nah, kita minta kepala sekolah mensetujui, maka kepala sekolah kemudian membuka lagi e-kinerjanya. Ini nah, e-kinerja kepala sekolah pula kan. Dia kliklah pula persetujuan PAK. Iya. Diklik kepala sekolah persetujuan PAK, maka muncullah kayak gini. Oh, Sarmeni 2022 udah kusetujui. Ini dia mengajukan lagi PAK 2023. Itulah kepala sekolahnya. Baru kepala sekolah kemudian mengklik detil. Dikliknya detil, maka muncullah seperti ini lagi. Nah, apakah disetujui atau ditolak? Ini ke kepala sekolah lah ini. Setujui Pak, maka muncullah seperti ini dia. Apa Anda yakin ingin menjebak ini? Kita okekan. Maka muncullah nomor SK si guru Bapak Ibu. Muncul nomor SK Pak si guru itu kalau sudah disetujui oleh kepala sekolah. Nah, muncul SK, nomor SK-nya. Dan enggak kita bikin-bikin Bapak Ibu, sudah dari aplikasi ini muncul. Nah, baru supaya bisa guru mengunduh preview, maka kepala sekolah juga milih apakah dia memakai tanda tangan elektronik menekan Pak Guru, Pak 23 gurunya, atau pakai tanda tangan basah. Tanda elektronik maksudnya pakai barcode Bapak Ibu. Biasanya kita pilih tanda tangan basah aja. Pilih tanda tangan basah dia, baru udah pilih tanda tangan basah, inilah muncul di kepala sekolah Bapak Ibu. Punya Sarmeni. Jadi idealnya seharusnya ya Bapak Ibu, ini seharusnya saya katakan, kepala sekolah kemudian mengklik unduh draft PAK. Setelah diunduhnya draft PAK itu kemudian diprinter kepala sekolah. Setelah diprinter kepala sekolah, diteken kepala sekolah. Setelah diteken, di-scan kepala sekolah. Setelah di-scan-nya, diunggahnya lah tanda tangan basah itu ke dalam. Kalau sudah diunggahnya, nanti guru buka kinerjanya, tinggal diunggahnya, udah terima beres guru. Tapi Bapak Ibu, bisa juga kepala sekolah nggak pala mengunduh. Jadi siapa yang mengunduh? Guru. Dibuka si guru lah lagi e-kinerjanya. Lihat ya Bapak Ibu, datanglah guru, dibukalah e-kinerjanya pula kan. Nah, ini kalau kepala sekolah. Ditengok guru lah. Bah, udah disetujui pula. Ini udah punya guru ya Bapak Ibu?
Udah disetujui kepala sekolah pula Pakku 2023. Nomornya pun sudah ada. Nah, ini nomornya kan. Udah bertambah pulang Kak kreditku menjadi 250. Apa yang dilakukan guru? Kliklah aksi. Udah dia klik aksi, dia muncul lagi nih Bapak Ibu, maka diunduhnya lah draft itu. Klik unduh. Datanglah draft Paknya Bapak Ibu. Udah datang draft Paknya seperti ini. Ditekenkanlah kepada kepala sekolah. Setelah ditekenkan, di-scan-lah itu, diunggahnya lah ke dalam. Jadi bisa kepala sekolah mengunggah, bisa juga guru. Sahlah itu Bapak Ibu. Sampai sini ada yang pertanyaan, ada yang mengangkat tangan beberapa ini. Moderator. Iya. Oke, silakan Ibu Dewi Hartati Silalahi. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan begini, ketika saya membuka kinerja saya untuk menambahkan PAK 2022, itu katanya dia tidak bisa lagi Bu, karena nomor SK PAK itu sudah terdata di My ASN. Jadi saya tidak berhasil untuk menambahkan PAK 2022 saya. Gimana itu ya Pak, Bu, kira-kira solusinya? Terima kasih. Oke, lanjut saja Pak, langsung dijawab. Oke. PAK integrasi 2020, Pak 2022 Ibu, apakah PAK integrasi? Kebetulan iya Pak, tapi kan di sini di nomor suratnya di 2023 ya kan Pak, untuk PAK 2022 integrasi. Iya, jadi kan filenya itu nanti yang kita unggah ke tambah PAK tadi kan Pak. Ya, nah saya klik tambah PAK, saya isi semua datanya yang seperti Bapak bilang tadi. Tapi muncul dia bacaannya nomor ini telah digunakan dan tercatat di My ASN. Nah, kemudian saya buka di My ASN saya. Saya tangkap Bu, saya tangkap. Iya Pak. Kalau seperti itu berarti Ibu baru naik pangkat tahun 2023 ya, baru saja naik pangkat ya? Baru pengusulan Pak kemarin. Baru pengusulan kemarin. Kalau seperti itu dia Bu, klik aja sinkron si ASN di atas Bu. Dia udah masuk sendiri nanti tuh. Klik sinkron si ASN. Sudah pernah saya klik sinkron SI ASN saya. Klik terus atas bawah. Apa Pak? Atas bawah diklik. Iya, kalau untuk sinkron SI ASN sudah saya klik, itu jadi kesalahan pada aplikasi ini, data dan jabatan entah. Stop dulu airnya Kak. My ASN saya. Terus udah saya edit data dan jabatan saya, riwayat jabatan udah saya edit, sudah itu saya sinkron SIASN, baru dia sinkron, baru bisa ada tambah PAK 2022. Nah, sudah sinkron semuanya kan Pak, dari SIASN, sinkron jabatan SIASN saya. Nah, mau saya tambah lapak seperti yang Bapak bilang tadi, tambah PAK 2022. 23 atau 22? Kalau sudah ada 2022, tambah lagi 2 kali. Enggak, Pak. Di kinerja saya, tabel yang di bawah itu saya masih kosong. Enggak ada. Seperti yang Bapak bilang tadi. Setelah Ibu sinkron pun enggak muncul? Enggak, Pak. Makanya saya heran kenapa enggak bisa-bisa. Makanya saya enggak bisa lanjut kerjanya, Pak. Itu udah kasus apa itu, Bu? Udah sesuatu kasus yang di luar apa? Ada beberapa memang aplikasi yang bermasalah Bapak Ibu. Jadi ini saya sampaikan yang perlu diperhatikan, kita bukalah kinerja kita, sangat-sangat perlu kita perhatikan jabatan kita di sana. Kalau jabatan Bapak Ibu di sana nggak muncul kata ahli, misalnya hanya guru madya, guru muda, itu pasti bermasalah, tidak bisa tambah angka kredit. Ibu pengangkatan tahun berapa? Saya masih pengangkatan 2019, Pak.
Oh, dapat saya Ibu nggak cerita dari tadi. 2019 Guru Simalungun di jabatan Ibu pun masih fungsional umum, Bu. Perhatikan di e-kinerja itu. Sudah, Pak. Itu sudah saya perbaiki dan sudah disetujui sama yang di BKD, sudah diganti jabatan fungsional tertentu. Sudah Iya. saya sinkron. Udah diperbaiki. Sudah. Oke, Bu. Supaya jangan berlama-lama, catat nomor handphone saya nanti kita secara khusus apa itu, Bu. Karena harus kita teliti. Mungkin ada sesuatu apa di sana yang belum lengkap perubahannya. Jadi kayaknya nggak bisa kita atasi di grup ini. Karena mungkin beberapa orang nggak merasa yang sama. Nanti nomor handphone saya catat, Bu. Kita teleponan setelah kegiatan ini. Yang lain, Bapak Ibu. Terima kasih ya, Pak. Makanya saya nggak bisa kerja, Pak. Kasih ya, Pak. Iya, Bu. Oke, Bu. Oke, terima kasih Pak Chandra. Bu Dewi nanti bisa hubungin pihak APSI Simalungun. Nanti kita kasih nomor telepon Pak Chandra gitu ya. Baik, dilanjutkan oleh Ibu Madanta. Silakan Ibu Madanta. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya Pak. Pak, saya ini terakhir kali naik golongan ini Pak tahun 2012 di golongan 3D. Bagaimana itu Pak? Apakah bisa saya integrasikan ke Ya iyalah. supaya mendapat pak integrasi yang 2022? Bagaimana itu Pak? Sama Silpa jadi longor. Mau tahun berapapun kita naik pangkat terakhir, kita diperintahkan tutup pak 2022. Jadi Ibu harus ajukan dupak. Sebenarnya Bapak Ibu, saya nggak tahu karena kalau Ibu di Simalungun, Dinas Pendidikan Simalungun itu sudah sangat kesal. Karena itu sudah disurati dari dulu bahwa terakhir berkas tutup dupak itu 16 September 2023. Udah di situ. Tapi sepertinya mereka pasti akan menolong karena kalau tanpa ditutup itu Ibu takkan pernah lagi naik pangkat sampai kapanpun. Jadi silahkan aja Bu, usulkan penutupan pak. Caranya kerjakanlah dupak mulai 2014 sampai 2022 supaya sekalian nanti dikeluarkan pak integrasi 2022. Itulah Bu. Jadi harus Bu. Terus kan Pak, saya ini kan pindahan dari Kalimantan Tengah Pak. Jadi itu terakhir kali saya dapat kenaikan pangkat 3D ini di Kalimantan Tengah. Gimana itu Pak? Apakah harus ke sana atau bisa di Simalungun Pak? Ya tahun berapa Ibu di Simalungun? Mulai tahun itulah pak Ibu Simalungun yang keluarkan. Tahun berapa Ibu pindah kemari? Tahun 2018 Pak. Berarti pak Ibu masih dari Kalimantan tahun 2018. Baru Simalungun berani melanjutkan di sini mulai 2019. Ya, 19, 20, 21, 22. Ya. Itu Bu. Adakah Pak 2018 dari Kalimantan? Belum ada Pak. Itu udah harus pula sesuatu yang khusus penanganannya. Karena nggak mungkin sampai kapanpun Ibu nggak mengurusi itu kan menutup paknya. Mungkin ada kebijakan di dinas khusus yang seperti itu. Komunikasi juga nanti dengan APSI Bu. Siap Pak, siap. Di jembatan APSI apanya itu? Siap Pak. Pengurusannya itu. Itulah dulu ya Bu Madanta. Bagaimana Ibu Madanta? Oh iya, nanti saya hubungi ke APSI ya Pak ya. Iya, oke Bu. Oh iya Pak. Ya terima kasih banyak. Pak, satu lagi ya Pak. Ini kan saya coba nih sambil saya buka Simpakin kan Pak. Terus masukkan NIP. Terus kemudian jabatan fungsional saya pilih guru gitu. Terus tunggu sebentar Bu, saya potong Bu. Ibu masih 3D loh. Simpakin itu adalah untuk 4B ke atas. Oh.
Tadi yang Iya. Jadi kalau yang satu lagi golongan Pak, 4A ke bawah, nutupnya melalui disepakati, itu pun adminnya adalah orang dinas. Karena kita Oh, nggak iya. punya disepakati, maka terpaksa dinas bikin secara manual. Oh. Itu. Oh iya Pak, maaf Pak, tadi salah dengar saya sih, jadi saya cari ini malah Simpakin itu Maaf ya cuma Pak. tinggal klik Google aja gitu. Oke, yang lain. Nah, Oke, terima kasih dilanjutkan. Pak. Ya, terima kasih Bu Madanta. Dilanjutkan Terima oleh kasih Bu Ibu. Dewika. Ya, sama-sama. Ibu Melda Naibaho. Silakan Ibu Melda. Oke, berhubung karena Ibu Melda tidak ada, dilanjutkan kembali oleh Ibu Eni Sinaga. Pengawas Kemenak ya. Silakan Bu Eni. Ibu Eni. Oke. Kembali lagi dilanjutkan oleh Ibu Deni Saragi. Silakan Ibu Deni. Oke Pak, selamat siang Pak. Pak, Bu, sebentar Bu Dewika sambil catat, ada di chat beberapa pertanyaan Bu. Oke, Coba siap dilihat Pak. apanya. Bentar lagi. Oke. Selamat siang Pak Bisangan. Ya Bu, ya. Nah ini Pak, saya mau bertanya. Di bulan 12 kemarin kan, saya sudah mengisi Simpakin yang untuk Pak integrasi. Nah ternyata di sini saya lihat kan Pak, ditolak oleh verifikator dengan alasan Pak tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Sementara saya masukkan Paknya itu yang asli Pak. Kenapa bisa begitu ya Pak? Oke, langsung Bu. Langsung Pak. Oke, memang ya verifikator kita mungkin belum seirama semua Bu, karena adanya yang lolos dengan scan Pak asli, tapi ada juga yang minta harus dilegalisir atasan. Jadi harusnya Ibu cepat-cepat aja gitu, minta yang legalisir atasan, segera legalisirkan ke atasan, segera ulangi masukkan Bu. Oh gitu ya Pak ya, berarti kita Ya, dan ulangi lagi lah masukkan Ibu ke udah Simpakin. terlambat memeriksa itu Bu. Oh jadi gimana solusinya Pak? Segera legalisirlah Pak Ibu ke atasan, ke dinas, baru kembali lagi ajukan. Oh oke Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Deni. Di sini ada hal yang menarik Pak, pertanyaan dari kolom chat. Ini dari Ibu Perawati Junita Samosir. Jika salah boleh nanti Bu Junitanya membuka audio dan videonya. Bertanya, Pak, apakah Pak itu dibuat per tahun dan kenapa kok bisa Pak itu jadi minus Pak? Pertanyaannya, kok bisa Pak itu jadi minus gitu Pak? Oke, boleh langsung dijawab Pak Chan. Oke, Bapak Ibu, Pak, kita hanya sekali membuat Pak integrasi 2022. Jadi saya nggak tahu apakah kita udah satu pemahaman tentang Pak 2022 ini. Nah seperti ini dia Bapak Ibu, Pak 2022 dia, saya nggak tahu pula bagaimana membesarkan ini ya, supaya tambah besar sedikit lagi nih. Tapi coba aja dipelototi Bapak Ibu. Maksudnya nih seperti ini. Misalnya Ibu ini, Ibu Ida Nopriani Siagian. Ibu Ida Nopriani Siagian ini golongan 3D. Dia mau ke 4A. Bapak Ibu, kalau golongan 3D itu adalah ahli muda. Golongan 3D Bapak Ibu, pangkat dasarnya adalah 100 pangkat dasarnya. Jadi kalau Ibu ini mau ke 4A, maka dia harus nyampe angka kreditnya 200.
harus nyampe angka kreditnya 200 Bapak Ibu, maka di sini kan ditulis kelebihan. Kelebihan untuk ke-3D maksudnya ini 116. Kelebihan untuk ke-4A 116, kelebihan ke-4A dia udah 16 Bapak Ibu. Kemana yang menerangkan ini yang paling apa enggak? Saya pegang pula contoh yang ada tanda negatif. Saya paham saya yang dapat tanda negatif itu. Tapi di mana saya ambil contohnya ya yang paling apa? Yang paling mudah dipahami. Ini mungkin dia kalau bisa kita pahami bersama Bapak Ibu. Ini Ibu Romarta dia golongan 3B, angka kreditnya 118 sekarang. Kalau mau ke 3B dia butuh limpul, karena dia 118, dia udah lebih dia 68. Negatif itu artinya kurang Bapak Ibu. Kurang artinya. Jadi, kemana saya untuk supaya ringkas dipahami itu ya kenapa kurang. Artinya kalau ada negatif di sana, lihat yang di sampingnya ini Bapak Ibu, lihat. Angka kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat. Kalau masih kurang dia, maka di sini muncul negatif. Tapi kalau udah kelebihan angka kredit yang harus dicapai untuk naik pangkat, dia nggak negatif, dia positif. Nah, berapa perlu dia naik pangkat? Kalau ini kelebihan karena udah 68 kan, 50 dibutuhkan. Dia 68 karena udah berlebih. Seandainya Bapak Ibu dia punya hanya 45, berarti di sini ada kurang 5 dibuat. Negatif 5 dia. 50. Nah, berarti masih kurang dia untuk naik pangkat, makanya ada negatif. Nanti saya tunjukkan, saya coba cari-cari nanti di sini saya share beberapa yang masih pakai negatif ya Bapak Ibu. Kita yang pasir itu nih. Atau mana Ibu yang nanya itu? Boleh ditunjukkan Bisa. Wajahnya Ibu Vera? Nah, bisa ditunjukkan wajahnya. Iya, Ibu Vera Wati Junita. Apalagi dia apanya itu dia terangkan dulu kurangnya itu supaya jelas. Ibu Vera? Ibu Vera Junita? Enggak kelihatan mana Ibu. Ada Bapak Ibu? Malu-malu Pak. Ibu Vera sedang malu-malu. Lanjut dulu ke yang lain Bu. Oke, Saya pun kalau gitu sambil lanjut saya cari aja, mana apa yang dia yang gampang boleh, dipahami. sambil ini ya Pak, menunggu ya. Dilanjutkan oleh Ibu Susi. Ibu Susi Farida, boleh diperkenalkan dulu Bu, dari mana? Dari tadi kita lupa tidak memperkenalkan diri ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bu Dewi atas kesempatannya. Saya Susi Farida dari Siantar. Pertanyaan saya masih berkaitan dengan yang semalam Bu, yang saya tanyakan dengan Bu Junior. Oh iya, benar-benar. Kepada Pak Chandra, tadi saya ada mendengar penuturan Bapak bahwasanya ada tutup pak ya Pak ya? Ya. Tutup pak untuk menjadi pak konvensional. Jadi saya tadi pak integrasi. Ya, pak integrasi dari pak konvensional kan Pak kan? Ya, jadi betul. tadi Bapak bilang seandainya misalnya saya naik pangkat terakhir kali 2015, ya kan Pak? Maka saya akan bikinlah usulan Dupak ya Pak ya? Dupak namanya, daftar usul penetapan angka kredit. Ya. Dupak dari 2018 sampai ke 2022 ya Pak ya? Nanti kemudian itulah semua nanti digabungkan menjadi pak integrasi ya Pak ya? Bukan digabung, nanti muncul dulu diciptakan oleh Dinas Pak 2018, 19, 20, 21, 2022, tapi hanya Pak 2022 yang diintegrasi. Oh, ya Pak, baik Pak. Jadi kan seperti ini Pak, kami kan kebetulan pegawai provinsi. Jadi saya sudah buka disepakati, tetapi mungkin seperti yang ada di kolom chat, beberapa kami yang golongan 4A ke bawah, ketika membuka disepakati, isinya Pak belum bisa login karena harus menghubungi admin. Jadi kan Pak, jadi saya belum bisa lihat Pak integrasi saya seperti itu kan Pak kan?
Jadi menjadi pertanyaan saya tadi seperti ini Pak, seandainya lah saya sudah keluar pakai integrasi, karena mengingat pengusulan yang di tahun lalu ya Pak ya. Ya. Tetapi kan saya belum mengusulkan dupak dari 2015 misal sampai ke 2022 tadi, seperti itu ya Pak ya, sehingga ada hasil akhirnya PAK 2023. Apakah nanti itu masih bisa diganti Pak, atau saya hanya harus menggunakan PAK integrasi yang sudah keluar Pak? Seperti ini Bu, disepakati itu adminnya adalah di dinas. Makanya kita nggak bisa masuk ke disepakati. Beda dengan Simpakin. Kalau Simpakin kami masuk sendiri mengajukan integrasi kami. Ya, Pak. Tapi kalau untuk apa? Untuk disepakati adminnya di dinas. Jadi harusnya prosedurnya dinas sekian sudah meminta dupak Bapak Ibu. Setelah diminta dupak, mereka jadikanlah dupak itu menjadi PAK 2022. Walah mereka masukkan kian ke disepakati. Gitu keluar itu, maka adalah PAK integrasi 2020. Jadi saya kurang tahu pula bagaimana kondisi dalam hal ini Sumatera Utara. Apakah mereka pernah meminta PAK 2000, PAK terakhir Bapak Ibu, atau dupak aja yang dupaknya diminta? Itu yang kita, Pak. Pernah Pak, tapi PAK terakhir Pak, PAK terakhir. Diminta PAK terakhir, kan PAK terakhir naik pangkat. Berarti itulah yang mereka masukkan ke disepakati. Nah, udah bisa dihubungi yang menangani PTK di provinsi untuk meminta PAK integrasinya. Saya nggak tahu pasti apakah PAK yang diajukan itu masih bertambah atau berapa PAK Ibu 2018 itu juga yang muncul di PAK integrasi 2022-nya. Karena kami udah kena itu. Banyak guru PAKku 2017 udah 560. Nah, tetapi ketika keluar PAK integrasi juga potong 400 dia tinggal 140 Pak. Kenapa kayak gitu katanya? Memang yang keluar dari Simpakin itu berapa yang kita ajukan seperti itu yang keluar. Kalau kita ajukan PAK 2017, berapa angka kredit di PAK 2017? Itulah yang keluar di integrasi 2022. Itu makanya kalau daerah itu karena kita tidak melaksanakan Permenpan RB, yaitu mengatakan harus menutup PAK 2022. Menutup PAK tentu kita lampirkan bersama dengan dupak. Sehingga udah bertambah dari 18, tambah ke 2019, tambah ke 2020, ke 2021, dan seterusnya. Kalau Ibu hanya diminta PAK terakhir, mungkin PAK integrasi Ibu yang keluar nantinya adalah sesuai jumlah PAK 2018 Ibu. Iya, tapi kalau sampai sekarang nggak keluar, cobalah koordinasi. Kapan lagi Ibu nanti berjenjang masuk ke kinerja PAK-nya dan bertambah otomatis PAK 2023, 2024 dan seterusnya. Kalau kita nggak masukkan dulu yang utama PAK integrasi 2022 itu ke kinerja. Itu. Tidak bisa dihubungi ke dinasnya. Bagaimana dengan PAK integrasi kami? Harus gitu, Bu. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Iya, Bu. Oke, terima kasih Ibu Susi. Dari tadi kita yang bertanya perempuan semua ya. Rindu juga dengan bapak-bapak yang bertanya. Ini ada yang raisen, Bapak Agus Turi Syadari. Boleh silakan Pak Agus, perkenalkan diri terlebih dahulu. Pak Agus, silakan. Oke, terima kasih Bu Deika. Saya Agus Turi Syadari dari SD 097319 Sobat Suhu, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Bu. Oke, izinkan saya bertanya, Pak. Tadi permasalahan saya belum menutup PAK
2022 atau untuk menghasilkan Pak integrasi Pak. Memang ya saya memang agak kurang dalam hal ini, mungkin masih bisa diapakan. Yang menjadi pertanyaan Pak, apakah masih bisa Pak urus Pak integrasi itu untuk kami yang ketinggalan, dan untuk urusannya ke dinas siapa Pak yang bisa dihubungi di Kabupaten Simalungun Pak? Terima kasih Pak. Baik Pak, masalah masih bisa atau tidak, koordinasi dah langsung dengan bidang PTK-nya Pak. Langsunglah koordinasi dengan bidang PTK untuk menutup PAK. Tapi yang pasti mungkin mereka masih kasih maaf, sebab kalau tanpa PAK integrasi 2022 sampai kapanpun Bapak tidak akan naik pangkat. Itu. Jadi memang udah sangat kelalaian itu. Disebut kalau di Simalungun itu 16 September 2023 paling lambat semua harus mengajukan penutupan PAK, dan masih ada ternyata yang tidak menutup PAK. Kondisinya Pak, koordinasi aja Pak ke sana. Oke Pak, terima kasih Pak. PTK yang menangani. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Agus. Ini ada pertanyaan yang menarik Pak dari kolom chat. Itu dia dari Rosta Sianipar dari Pontianak. Dia bertanya, mohon maaf Pak, mau tanya, Pak sudah cukup, tapi ada tulisan di kolom bawah tidak dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat ke 4A. Mohon dijelaskan Pak Chandra, terima kasih. Pertanyaan dari siapa tadi Bu? Ibu Rosta Sianipar Pak, dari Pontianak. Rosta Sianipar dari Pontianak. Yang dia sebut itu PAK integrasi Bu. Dengan skema seperti ini. Mohon maaf Pak, apakah yang di unmute Pak Jupriyadi? Ya. Di unmute suaranya keluar Pak. Jadi kita agak ini. Saya mau nanya ini sebenarnya Bu. Bentar ya Pak. Kita ada ini ya, bentar. Raise hand. Oh iya. Bentar lagi Bang Jo. Oke. Perhatikan dulu. Oke, gini ya Bapak Ibu. Khusus di PAK integrasi 2022, walaupun angka kredit kita udah berlebihan, tapi di bawah akan tetap tertulis belum dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Itu khusus PAK integrasi 2022. Nanti baru di PAK konversi 2023, barulah jelas di situ berapa kurang, berapa lebih. Dan di bawahnya juga tertulis nanti sudah dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Itu Bu jawabannya. Khusus PAK integrasi semua ditulis belum dapat. Oke, Ibu Rosta Sianipar mau diperjelas? Kami beri waktu sedikit, Ibu Rosta. Oke, berhubung karena tidak, mungkin sudah jelas ya Pak Chandra ya. Iya, itu aplikasi itu Bu untuk 2022. Ya, makanya banyak yang marah itu. Aku udah lebih kok di sini dibuat belum dapat seperti itu. Iya benar Pak, benar. Tapi aplikasi langsung yang menjawab ya Pak Chan ya. Iya, aplikasi itu Bu. Baik, kita lanjutkan ke Ibu Emi. Ibu Emi Nenggolan, silakan. Baik, terima kasih Bu Dewi sudah memberikan kesempatannya. Saya Ibu Emi Nenggolan Pak dari SMP Negeri 1 Bandar Huluan, Simalungun. Horas Pak Chandra. Horas Bu, horas. Ya. Kebetulan tadi yang mau saya tanyakan ada 3 poin, tapi 2 poin sudah terjawab. Kebetulan ditanya teman terdahulu. Nah, tapi yang satu Pak, hanya sedikit lagi Pak. Tadi saya dengarkan penjelasan Bapak pada proses mengklaim atau pengajuan Pak konversi 2023,
tadi kan di bawah itu kan ada pilihan Pak yang untuk mengklik kenaikan pangkat atau kenaikan golongan. Nah, saya dengar tadi jika karena ini bukan di akhir tahun maka tidak usah kita klik. Tapi Pak, kebetulan proses di guru-guru kita Pak di sekolah saya ada sebagian yang karena sudah cukup angka kreditnya kami rasa dengan masuknya Pak konversi 2003, maka kami klik Pak itu. Kami klik kenaikan pangkat tersebut Pak. Dan ada juga sebagian yang sudah sekalian dia untuk naik jabatan, ada 2 orang, maka dua-duanya kami klik Pak, biarpun kami mengerjakannya di bulan Maret ini, di pertengahan kemarin Pak. Jadi dan sudah keluar SK-nya Pak dan sudah diajukan di EGI. Selanjutnya mereka proses untuk pemberkasan gitu Pak. Jadi saya ini hanya mau memperjelas saja Pak. Ya. Apakah salah tindakan kami atau seperti yang saya dengar tadi Bapak jelaskan atau saya yang kurang menyimak gitu Pak, maaf Pak ya. Itu Pak yang intinya itu Bu, intinya itu literasi kita yang nggak pas. Padahal jelasnya dibuat di situ jika bukan di akhir jika bukan di akhir tahun baru harus diklik salah satu. Ini kapan diklik itu Bapak Ibu? Misalnya seperti ini. Saya buat aja misalnya ya Bapak Ibu. Saya mau naik pangkat K3C misalnya. Kalau K3C, angka kredit yang harus didapat K3C itu adalah 100 dengan cara integrasi. Ternyata angka kredit saya masih 95. Saya lihat 2023 masih 95. Berarti masih kurang 5. Kalau kurang 5, saya mau mengajukan pangkat rencana saya di tahun 2024, maka saya mengajukan juga PAK 2024, tapi yang saya ajukan itu cukup 3 bulan. Cukup 3 bulan. Jadi karena yang saya ajukan itu cuma 3 bulan, di bulan April 2024, udah bisa saya ajukan PAK 2024, tapi TMT-nya 1 Januari 2024 sampai 31 Maret 2024. Kreditnya juga hanya 3 bulan, Bu. Jadi disitulah karena nggak di akhir tahun kita mengajukan, barulah kita klik itu salah satu. Karena untuk kenaikan pangkat atau untuk kenaikan jenjang 3 bulan aja saya ajukan. Karena situ jelas kalau di akhir tahun nggak usah klik itu. Itu artinya itu Bu. Oke Pak, berarti saya kecuali kita mengajukan bukan di akhir tahun, baru diklik itu karena dia bertanya, ini Anda ajukan 3 bulan untuk apa? Gitu kira-kira. Oh, untuk kenaikan pangkat, untuk kenaikan jenjang. Kalau di akhir tahun, tak usah klik itu. Itu artinya. Jadi, ya kalau masih bisa diperbaiki, diperbaiki. Kalaupun tidak bisa diperbaiki, di awal-awal ini Bu, kemungkinan masih ada kebijakan-kebijakan atau masih ada kesalahan-kesalahan yang masih bisa ditoleransi. Semoga guru-guru Ibu berhasil naik pangkat Bu. Gak masalah, lanjut aja dulu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Emi. Oke, Izin kita lanjut ke tanya. Pak Jupriyadi dulu. Pak Jupriyadi, silakan. Terima kasih Bu. Saya coba tanya ini, kebetulan ada perbedaan dengan teman saya. Di PAK integrasi itu perolehan angka kredit yang diperoleh dari kegiatan tugas jabatan itu untuk yang baru itu 10, cuman 10,430. Sementara teman saya bisa sampai 22, 23 dan seterusnya. Golongan berapa Pak? Golongan berapa maaf Pak? Golongan berapa apanya Pak? Dari golongan 4 ke 4B. Rencananya ke 4B ini Pak.
4A ke 4B. Iya. Gimana Nyonya kok bisa jauh sekali beda itu? Demikian Pak, terima kasih sebelumnya. Oke. 4A ke 4B berarti integrasi orang Bapak adalah melalui disepakati ya Pak, disepakati, program disepakati lah ya. Iya. Ya, melalui disepakati. Jadi kembali seperti yang kita sampaikan, kalau dia golongan 4A, angka kredit yang kita masukkan itu akan dikurangi 400. Akan dikurangi 400 dari nilai dasar. Jadi misalnya kalau saya ketika naik pangkat saya ke 4B misalnya 460, maka ketika keluar pak integrasi itu tinggal 60. Tapi kawan yang lain mungkin ketika dia memasukkan ke disepakati yang kreditnya 412, maka keluar nanti pak integrasinya hanya 12. Pokoknya yang kita masukkan itu akan potong 400 Pak kalau golongan 4. Kalau golongan 3C, 3D potong 200. Kalau 3A, 3D potong 100. Nah, pertanyaan yang saya maksudkan, kenapa bisa beda teman saya dengan saya gitu loh di pendapatan kegiatan tugas jabatan. Sementara saya yang baru itu dapat 10,430. Teman saya itu bisa dapat 22, 23 dan seterusnya. Itu dari mana itu pengaruhnya Pak? Dengan pertambahannya yang Bapak maksud Pak? Bukan. Pertambahan di pak integrasi? Iya, di pak integrasi itu yang baru kan kalau yang lama itu 150. Kemudian yang baru itu 10,430. Lama 150 Pak. Ya. Kalau Terus, 150 itu bukan golongan 4 loh Pak. Golongan 4 udah 500 loh Pak. Kalau golongan 4 dia minimal 400. Di lama. Ini kalau di lama ini kan jumlahnya 572 ini Pak. 572 potong 400 seharusnya 172 dasarnya Pak. Iya 172,430. Ya. Nah, yang saya maksudkan itu ini saya mendapatkan angka kredit baru ya tahun 2022 ini itu cuma 10,430 Pak. 10,430. Oke. Iya. Untuk bisa memastikan itu Pak, itu mungkin masih ada perubahan ketika Bapak masukkan pak integrasi tersebut ke e-kinerja Pak. Masukkan pak integrasi tersebut ke e-kinerja dengan cara menambah tadi, kemudian sinkron Pak. Nanti kita bisa lihat kepastiannya. Karena kami pun adanya beberapa temuan kami ya Pak. Misalnya saya posisi 4B, pak yang saya masukkan 660, keluar dia juga tinggal 260. Tapi ketika saya masukkan ke e-kinerja, pada saat itu Bu Dewika ada melihat, saya masukkan ke e-kinerja, kemudian saya sinkron, saya pun nggak tahu apa dasarnya tertambah 67,1 Pak. Tertambah 67,1. Jadi makanya apakah itu memang bonus atau bagaimana aplikasinya ada muncul yang nggak kita perkirakan. Dan kawan Ibu Donna pun, kawan Ibu Dewika pun hari itu Ibu Donna, entah kenapa tambah 42. Iya. Makanya untuk melihat itu saya sarankan masukkan aja ke e-kinerja sinkron CISN. Mungkin nanti Bapak lebih beruntung banyak tambah daripada kawan Bapak yang lain. Iya, masukkan ke kinerja gitu. Ya, ke e-kinerja Pak. Klik aja e-kinerja seperti yang kita bicarakan hari ini. Klik angka kredit, masukkanlah Pak 2022 itu ke dalam. Oke.
kinerja. Itu Bapak coba sampai ke sana. Iya benar. Persoalannya kemarin kan tanya-tanya ke KCD gitu ya. Terus jawaban di KCD ada yang kita itu secara otomatis katanya. Loh kok hasil kerja secara otomatis? Nah, itu. Karena kita masih serba belajar memang Pak. Kita masih agak kebingungan semua. Jadi kita maklum juga KCD kita, dinas kita, karena mengerjakan tugas-tugas yang lain nggak terpikir mereka secara khusus spesifik mengetahui permasalahan-permasalahan yang kita hadapi gitu. Saya pun bisa dapat tambahan ini Pak, ya karena udah komunikasi langsung dengan BKN, dengan BKD, kita udah banyak koordinasi dengan Kanrek BKN wilayah 6 di Medan Pak gitu. Jadi saya utarakan berbagai permasalahan guru dan syukurlah mereka tanggap sehingga bisa kita nyambung Pak, terbantu juga. Yang saya pahami mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu kawan-kawan yang di sini. Oke, terima kasih Pak Chandra. Saya ikut teman itu. Sama-sama Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Jupriyadi. Ya, sama-sama Pak. Pak Chan di sini ada di kolom chat itu dari Ibu Niska Bonitasia Jendratu. Beliau bertanya, saya guru SMA, saya naik golongan tanggal 1 bulan 10 2023, pak terakhir 2022. Jadi saya pikir tidak penting kompleks pak saya ke pak integritas karena baru naik golongan. Izin petunjuk Pak. Iya, tetap karena dia naik pangkat 2023. Pak terakhirnya adalah 2022, Pak 2022 masih Pak konvensional, wajib tetap mengintegrasi Pak 2022 tersebut. Karena Pak integrasilah yang masuk ke kinerja sebagai dasar Pak kita sebelumnya. Itu aja Bu. Oke, berarti tetap harus ditutup ya Pak ya? Tetap harus, dia nggak nutup Bu, dia hanya mengintegrasi Pak 2022 yang dimilikinya karena dia sudah memiliki Pak 2022 cuma konvensional. Oh iya. Oke. Ya, terima kasih Pak Chandra. Ini sama persis pertanyaannya ini. Ini dari Pak Effendi Sitio. Tutup Pak tahun 2022 jumlahnya 205,950 dan dapat dipertimbangkan dinaikkan jabatan menjadi guru ahli muda 1 Januari 2023 dan pangkat atau golongan penata 3C TMT 1 Oktober 2023. Dan ada pak integrasi berjumlah 105,950. Tetapi sampai sekarang belum keluar SK kenaikan pangkat. Bagaimana solusinya, Pak? Oke. Ibu ini dia Pak 2022-nya Pak konvensional 205, sekian. Nah, setelah dia mengajukan Pak integrasi, makanya karena dia golongan 3B terpotonglah 100 sehingga tinggal 105, sekian. Terpotong 100. Secara angka kredit dia memang sudah bisa ke 3C, sudah layak. Tapi dihantam aturan baru bahwa dari 3B ke 3C harus mengikuti uji kompetensi, sehingga ibu itu harus terlebih dahulu mendaftar ikut uji kompetensi. Lulus UKOM, baru lagi mengajukan japung guru ahli muda, barulah bisa mengajukan pangkat. Itu masalahnya. Dihantam aturan baru. Ya? Boleh dipertanyakan secara jelas lagi Pak Effendi, Pak Effendi Sitio. Kalau mau jelas lagi boleh dibuka kameranya. Karena ini sangat menarik, Pak Effendi. Makasih Bu. Ya, silakan.
Gini Pak Chandra, saya kan mendaftar untuk ujian hukum, tapi ditolak karena usia sudah di atas 53. Karena dari 3B ke 3C katanya itu harus di bawah 53 tahun. Kira-kira apa solusinya Pak Chandra? Terima kasih Pak. Oke Pak, saya kira tapi mudah-mudahan bulan 8 Bapak terpanggil lagi atau paling lambat tahun depan Pak. Jadi masalah usia tidak masalah Pak untuk mengikuti uji kompetensi. Tidak masalah. Jadi kalau sempat tertolak pun untuk periode ini Pak, periode depan mereka sudah memperbaiki sistem itu, Bapak akan dipanggil. Jadi kalau untuk mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang jabatannya itu tidak masalah usia Pak. Tapi kalau Bapak uji kompetensi mau jadi pengawas sekolah, baru Bapak harus ditolak karena usia tidak bisa lebih dari 50, nggak bisa sampai 53 tahun untuk guru untuk jadi pengawas muda, dan nggak bisa sampai 55 tahun mau jadi pengawas madya Pak. Jadi jangan langsung sedih Pak, jangan khawatir. Itu cuma ada kesalahan pemahaman dulu. Saya yakin bulan 8 atau di tahap kedua nanti Bapak akan terpanggil lagi untuk uji kompetensi. Sudah baru-baru ini kami bermusyawarah dengan dinas pasal itu Pak. Baik Pak, makasih Pak. Ya Pak, ya Pak. Oke, terima kasih Pak Effendi. Di sini masih ada yang raise hand. Ibu Melda tadi sudah ya. Ibu Marta Tindaon. Ibu Udurma Lumban Toruan. Ya, Bu. Ibu Udurma. Silakan Ibu Udurma. Ya, Bu. Terima kasih Bu Dewika atas kesempatannya. Izin bertanya Pak, saya dari SMA Negeri 2 Pematang Siantar, sekarang ini golongan 3B, mau mengurus pangkat ke golongan 3C. Pak integrasi sudah keluar dan di sana sudah tertulis dapat dipertimbangkan untuk naik ke pangkat jenjang yang lebih tinggi. Kemudian di tanggal 9 Mei 2023 jabung saya sudah keluar. Jadi salinannya sudah kami terima dari BKD, tapi yang aslinya nggak dikasih. Alasannya harus mengikuti hukum. Yang ini saya tanyakan Pak, bukankah hukum itu adalah syarat untuk mengeluarkan jabatan fungsional? Jadi untuk sekarang ini yang aslinya itu ditahan di BKD, alasannya kami harus mengikuti hukum. Itu pertanyaan saya Pak. Sebenarnya peraturannya itu mulai kapan dia berlakukan untuk hukum yang tahun berapa? Sekitar segitu Pak. Terima kasih Pak. Oke Bu. Di aturan lama Bu, jabatan fungsional untuk guru muda, guru pertama, guru muda itu dulu cukup ditandatangani oleh Kadis atau oleh oleh Kadis atau oleh Sekda Bu. Ada yang diteken Kadis, ada yang diteken Sekda. Jadi karena ibu itu mengajukan pangkat di 2022, udah sempat diurus oleh dinas Pak yang ditandatangani oleh Kadis atau ditandatangani oleh Sekda. Tetapi begitu usulan itu masuk, datanglah Permendikbud nomor 29 tahun 2022 atau 23, saya nggak ingat jelas. Disitulah yang mengatakan bahwa untuk naik jenjang jabatan harus ada sertifikat hukum. Jadi sebelum ada sertifikat hukum tidak bisa mengurus SK jabatan fungsional. Jadi otomatis SK jabatan fungsional Bapak Ibu yang sudah sempat diterbitkan jadi batal Bu. Jadi batal. Jadi jalur berikutnya akhirnya adalah
lulus dulu Ukom, setelah ada sertifikat Ukom, barulah mengusul SK jabatan fungsional, barulah bisa mengurus pangkat. Jadi kalau ada SK Jabung yang tanda tangani tahun 2021, 2022 itu tidak berlaku untuk naik pangkat lagi, Bu. Jadi dinas sebenarnya udah kerja keras mengupayakan agar Ibu naik pangkat, termasuk juga dinas yang dihantam aturan itu. Itulah situasinya. Jadi harus diganti jabatan fungsional Ibu yang sudah terbit itu. Jadi Ibu katakan tadi, Ukom ini kan supaya ada tujuan Ukom ini adalah untuk mendapatkan jabatan fungsional, tapi udah jabatan fungsional yang berbeda. Karena sebelumnya setiap pengusul ke 3C udah cukup angka kredit terbitkan Jabung pangkatnya. Sekarang harus lulus dulu Ukom, berarti ada Jabung yang berdasarkan sertifikat Ukom lah baru bisa dipakai untuk kenaikan pangkat. Yang kebetulan pas Ibu mengusul di perubahan situasi. Itu situasinya, Bu. Dan bukan hanya Ibu, mungkin ribuan guru di Indonesia ini kena di aturan itu. Jadi Pak, kalau misalnya ambil kain itu, bantu dulu. Mohon maaf Ibu Raya. Mohon maaf Ibu Raya, agar di unmute. Oke, dilanjut Ibu Udurma. Izin bertanya, Pak. Jadi misalnya jika saya lulus Ukom dalam waktu dekat ini, berarti Jabung saya yang baru dikeluarkan yang baru ya Pak? Sementara yang lama itu disimpan sementara. Akan dikeluarkan kembali Jabung baru, betul Bu, betul. Nah, itulah prosedurnya. Oke, Bu, berarti harus Ukom ya, harus semangat untuk ikutan Ukom gitu ya. Iya, itu kalau tentang materi Ukom besok kita bahas ya Bu Udur ya. Jadi harus tetap dipantengin APSI karena besok kita membahas tentang uji kompetensi. Oke, dilanjut Ibu Marta. Ya, sama-sama Bu Udur. Ibu Marta, silakan. Boleh diperkenalkan diri dari mana? Suara saya, Bu. Kedengaran Ibu. Ya, baik. Selamat sore, Bapak Chandra. Setelah dipaparkan tadi mengenai kinerja, saya sudah mencetak Pak konvensional, Pak. Pertanyaan saya lihat di kinerja saya di sini ada tanda tangan basah, Pak. Yang saya tanya, apakah setelah saya buka di kinerja saya di angka kredit, apakah saya perlu upload kembali Pak konvensional itu, Pak? Itu pertanyaan yang pertama, Pak. Karena memang kebetulan saya mau mengurus pangkat ke 3C dari 3B. Saya sudah mengikuti Ukom. Saya sudah mengikuti Ukom dan saya sudah masuk ke Pak integrasi dan Pak konvensional. Dan berkas saya sudah masuk ke dinas. Pertanyaan saya kedua tadi yaitu berapa lamakah untuk pengurusan Jabung untuk masuk ke pengurusan pangkat, Pak? Demikian Pak pertanyaan saya. Terima kasih Bu Dewika. Terima kasih Bu Marta, langsung dijawab oleh Pak Chandra. Baik Bu, sepertinya tadi sudah jelas kalau kepala sekolah tidak mengupload Pak konvensional yang sudah tanda tangan basah, guru bisa melakukannya melalui aplikasinya. Dan ini masukkan scan tanda tangan basah Pak konvensional Ibu yang udah jadi, terus buka e-kinerja, klik di sana detail, klik unduh Pak. Maaf, bukan upload Pak. Jadi gitu Ibu, Ibu klik upload Pak, pilih file, masukkan ke dalam, yang warna merah TTD basah itu akan hilang. Karena sudah di dalam apanya? Iya Pak, iya Pak, benar Pak. Ke dalam. Iya. Dari tanda merah itu sudah hilang, supaya makin mantap Bu,
klik Ibu sinkron CISN yang atas dan bawah. Oh, Nanti begitu ya, tertulis Pak. langsung di situ hijau, sudah sinkron CISN. Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti saya masuk ke angka kredit itu, yang aksi itu saya klik, yang detailnya, Pak. Bukan detail lagi. Bukan klik ya. Aksi, Ya, klik Pak. upload pak. Upload. Oke, Pak. Oke, Pak. Iya, Pak. Iya. Iya. Pertanyaan kedua, berapa lama ini sekarang Bapak Ibu? Kalau itu nggak bisa saya jawab, karena itu udah tergantung kinerja Tendik yang menangani, Bu. Mana kinerja Tendik di provinsi, mana kinerja Tendik di kabupaten kota yang lain, itu udah tergantung kinerja Tendik. Tapi yang pasti, kalau Ibu sudah memenuhi syarat untuk naik pangkat, mereka pun harusnya nggak berani melama-lamakan. Karena bisa saja Bapak Ibu, karena kalau sudah sistem e-kinerja, ini terpantau sampai ke pusat loh. Dan pusat bisa menegur Tendik, Dinas Pendidikan, udah banyak kali loh secara aplikasi gurumu yang memenuhi syarat naik setingkat, tapi kok yang tertahan semua itu ada apa? Bisa gitu, Bu. Jadi kita ajukan aja dengan baik-baik. Nanti kesiapan Tendik kita, kesiapan dinas kita, bukan hanya sampai di sana kadang, bahkan turut kesiapan BKD kita dalam mengajukannya ke Kanrek bagi yang golongan 4A ke bawah, langsung ke BKN bagi yang mau golongan 4C ke atas, Bu. Jadi bisa saya jawab berapa lama. Oke ya, Bu. Terima kasih Pak Chandra. Ya, Pak. Ya, terima kasih Bu Marta. Pak, ini ada pertanyaan di chat, Pak. Ini kayaknya sangat-sangat menarik nih, Pak. Pak, dari Ibu Purnama Sihotang, Simalungun. Pak, apakah jam mengajar kita apakah jam mengajar kita tidak mempengaruhi angka kredit kita, Pak? Kalau cuti lahiran 3 bulan, Pak, apakah ada pengaruh terhadap angka kredit tahunan? Mohon petunjuk Pak Chan. Oke. Ini, Pak. Baik Bapak Ibu. Untuk angka kredit Bapak Ibu, itu tergantung predikat kita diberikan oleh atasan kita. Pokoknya kan sudah ditetapkan kalau dia golongan 3A dan 3B, kalau kinerjanya baik, maka angka kreditnya bertambah 12,5 per tahun. Kalaupun dibikinnya PTK 10, dibikinnya sertifikatnya 20, kalau nilainya hanya baik, hanya bertambah 12,5. Kalau 3C, 3D hanya tambah 1 tahun 25. Kalau 4A, 4B tambah 1 tahun 37,5. Jadi kalau jamnya hanya 2 jamnya di 1 minggu mengajar, masuk pun sekali seminggunya. Kalau kepala sekolah bikin nilai amat baik, tetap nilainya 25 kali 150 jika 3C, 3D. Sebaliknya, rajin pun dia masuk pun dia tiap hari, nyampe di sekolah 5:30, pulang dari sekolah jam 5 sore. Kalau kepala sekolah bikin nilainya cukup, tetap nilainya 12,5 kali 75% Bapak Ibu. Jadi jam mengajar ini itu semua tidak menentukan. Yang menentukan jumlah angka kredit hanya predikat nilai di SKP. Kalau dia baik 100%, dia amat sangat baik 150%. Dia cukup kali 75% lah yang tadi 12,5, 25 dan 37,5 tadi. Itulah Bu. Oke, terima kasih Pak Chan. Bapak Ibu, berhubung karena sudah waktunya, ya Pak Chan masih boleh dibuka lagi sesi? Gak apa-apa, gak apa-apa. Bapak Ibu moderator, ada tadi satu pertanyaan, kalau saya nggak salah dari Pontianak tadi tertengok saya di chat, iya. itu masalah apa tadi Bu?
apakah untuk memasukkan ijazah, katanya misalnya dia dapat S2. Sip ya Pak, sip. Surat izin belajar tadi ya, oke. Iya, apakah surat izin belajar katanya, itu masalah surat izin belajar itu adalah itu apanya, aturan yang di BKD masing-masing Bapak Ibu. Memang itu harus. Jadi kalau kita mau masuk ijazah yang lebih tinggi, kita harus pencantuman dulu baru bisa memasukkannya ke angka kredit. Jadi tidak seperti dulu. Kalau seperti dulu, kita nggak usah pencantuman, tapi ketika bersamaan dengan kenaikan pangkat, kita ajukan ijazah kita itu. Kalau sekarang, harus pencantuman dulu, sudah ada SK pencantuman, baru kita masukkan ke angka kredit kita. Dan itu tadi pertanyaan, ketika usulan pencantuman itu apakah syaratnya, itu sudah ditetapkan dari BKD. Sepertinya surat izin belajar itu harus. Izin belajar harus. Kemudian yang paling penting pula, kita kuliah di universitas atau perguruan tinggi yang nama kita terdaftar di Porlapdikti. Terdaftar di Porlapdikti Bapak Ibu. Jadi karena diminta juga pencantuman biasanya itu tentang Porlapdiktinya pun diminta. Baru diminta juga itu dengan akreditasi perguruan tinggi dan universitas tempat kita belajar. Jadi nggak acek-ecek lagi Bapak Ibu. Nah, itu untuk kedepannya. Nah, itu kira-kira tertangkap saya tadi, Bu. Oke. Ada lagi yang lain, oke, kita nggak apa-apa kalau masih ada yang sangat-sangat penting 5-10 menit lagi. Oke, boleh, terima kasih Bapak narasumber yang baik hati. Tadi saya sangat takut nih, takut Pak Chandra yang merasa aduh udah terlalu lelah atau bagaimana. Ini masih ada yang raise hand ini Pak Chan. Ibu Silvana. Ibu Silvana mau bertanya lagi atau bagaimana? Oh iya. Silakan. Sedikit tadi agak menarik dengan paparan Pak Chandra yang tadi tentang istilahnya ketentuan dari pimpinan ya Pak ya. Tadi sedikit saya tangkap, kalaupun kita misalnya dari segi apapun sudah baik, tapi kalau tetap dikasih nilai sama pimpinan cukup, tetap perkaliannya rendah. Kan seperti itu kurang lebih ya Pak ya. Jadi ini tangkapan saya ini seolah-olah ya Pak ya, ini karena mungkin pemahaman agak lemah juga ini, seolah-olah kayaknya kita ini yang bawahan ini mutlaknya ya pimpinan aja yang nentuin gitu, mau baik mau tidak, mau tidak. Padahal kita misalnya udah baik kerja, kayak Bapak bilang tadi, datang setengah 6, pulang jam 5, udah baik, ikut misalnya kerja bakti di rumah kepala sekolah, nggak ada dasar, udah baik-baik juga, tetap juga dibikin cukup. Nah ini kan kontroversi juga ya Pak ya, kontroversi bagi kami yang bawahan ini. Apalagi kalau di bawah-bawah sentimen pribadi, kita nggak kasih pinjam duit, ntar angka kredit dikurangin, bilangin malah rendah dari cukup misalnya, kan gitu ya Pak. Tapi Simalungun kan nggak gitu ya Pak ya, is the best ya Simalungun kalian ini ya Pak ya. Nah, inilah Pak kontroversi kalau begini, apalagi persetujuan pimpinan ini kan memang mutlak lah. Kita bilang dari segi aplikasi tadi yang Bapak jelaskan tadi, setujui, kadang ntar nggak ditengok udah disetujui pun, ntar lagi lah aku tengok. Saya potonglah langsung ya Bu, supaya mensingkat waktu. Bawahan ini lah Pak. Bu, di aturan kinerja Bu, itu kalau Ibu dikasih nilai tidak sesuai dengan yang Ibu rasakan, itu ada namanya di situ keberatan Bu. Keberatan. Oh. Ada kolom keberatan. Ketika aja di kolom keberatan itu, dan ketika Ibu mengajukan kolom keberatan, maka SKP Ibu nantinya harus ditandatangani atasan pejabat penilai. Atasan Ibu akan memanggil atasan kepala sekolah. Kalau Ibu guru, atasan kepala dinas akan manggil kepala sekolah. Itu berisi kolom keberatan. Jadi nggak pula suka-sukanya, nggak bisa gitu Bu. Begitu berisi kolom keberatan, maka harus dipanggil atasan Ibu oleh atasannya. Kenapa ini sampai terjadi keberatan? Gitu Bu.
Oke, terima kasih Ibu Silvana. Ada satu lagi raise hand ini Pak Roni Ambarita. Mungkin Bapak kali ini ya. Pak Roni, silahkan Pak Roni. Baik Bu, izin bertanya Bu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih Pak Girsan. Sedikit Pak, cerita. Saya kan 3D itu tempenya April 2023. Berarti Pak terakhir saya itu adalah tahun 2022. Pertanyaan saya begini Pak, apakah saya harus membuat pak integrasi? Terus berikutnya begini, kalau memang membuat pak integrasi, apakah saya harus melampirkan dupa lagi? Soalnya begini Pak, kemarin saya pergi ke dinas berdiskusi terkait itu. Kata beliau, saya harus membuat pak integrasi. Dengan syaratnya seperti ini Pak, saya harus melampirkan dupaknya lagi, dupak tahun 2022, PKG tahun 2022. Cuman kemarin saya agak bingung seperti ini Pak, ngapain lagi saya buat dupaknya sama PKG? Sementara saya sudah mendapatkan pak tahun 2022. Mohon Pak izinnya Pak untuk memberikan penjelasan. Terima kasih. Oke Pak. Di satu sisi Pak, kita harus memaklumi kompetensi rekan-rekan kita yang dia Pak. Pemahaman Bapak itu sudah benar. Orang penetapan PAK-nya sudah ada. PAK itu kan penetapan angka kredit. Kok masih harus pakai dupak? Yang Bapak laksanakan itu sudah benar. Jadi dinas Bapak yang belum memahami, komunikasikanlah kembali dengan baik Pak. Dikomunikasikan aja kembali ke sana dengan baik. Nah, karena ya kalau udah ada Pak 2022, apakah kita ngusul dupak lagi? Kan itu udah nggak benar, bikin PKG lagi, bikin PKG. Memangnya mau ditambahinya lagi angka kredit 2022 itu? Kalau mau ditambahinya nanti udah berubah lah dengan yang tertulis di angka di SK terakhir. Kan jadi rusak pula ke depannya, jadi apa, hancur gitu. Jadi apa yang Bapak lakukan sudah benar, tinggal komunikasi yang baik kembali dengan yang menangani itu di dinasnya Pak. Iya. Baik Pak, gitu Pak. Itu yang saya sampaikan. Bahkan tanya lagi masalah sertifikat gitu kan. Terus begini, jawaban beliau begini Pak. Nanti Pak di aplikasinya itu harus di-upload dupaknya lagi, kata seperti itu. Saya bingung gini, apakah memang aplikasinya seperti itu atau bagaimana? Itu yang menjadi pemikiran saya Pak. Yang pasti yang Bapak abaikan sudah benar. Tinggal itu tadi, apakah lagi gaduh sama istrinya Pak, yang lagi menerima berkas Bapak itu, sehingga sama Bapak emosionalnya. Sehingga saran saya udah kembali aja lah komunikasi yang baik. Tidak ada lagi itu harus diupload ini. Kalau mau disepakati pun, kalau mau simpakin pun, kalau mau manual pun, cukup konvensional 2022 diintegrasi sehingga tercipta pak integrasi Bapak. Ada yang lainnya itu. Baik Pak, terima kasih untuk informasinya. Oke Pak. Oke, sebenarnya sudah berakhir ya Pak? Iya, bentar Pak Tarhab. Sudah ya Pak ya. Bapak Ibu, mohon maaf, pertanyaan kalau memang masih ada pertanyaan boleh dipertanyakan di grup kita, di grup APSI. Nanti Bapak Ibu pertanyakan ke situ, nanti kami akan langsung pertanyakan kepada narasumber dan nanti jawaban dari narasumber akan kami share kembali di grup kita. Nah, Pak Chan, ada banyak permintaan Pak Chan, materinya bolehkah di-share kepada kami gitu, karena memang bisa dipelajarin gitu di rumah gitu Pak Chan. Oh, mana apa ya? Ya, boleh nanti di-share ke... Ini pun udah jadi bingung ini gara-gara terlalu buat ngomong. Apanya kupicit, Bu? Nanti Pak, nanti share ke Awi juga boleh Pak, nanti gitu biar ya. yang bagikan ya. Saya share ke WA Ibu aja. Boleh. Oke. Nanti Awi yang membagikan kepada audiens gitu Pak. Oke. Nah, baik. Bu. Ya, terima kasih Pak Chandra udah menyampaikan materi sangat gamblang gitu ya. Tapi dengan berakhirnya tadi pertanyaan dari Pak Roni, berarti berakhir pula lah kegiatan kita sore ini.
Tetapi kami mau dengar statement closing dulu Pak dari narasumber. Kami persilakan Pak Chandra. Statement apa lagi Bu? Yang pasti itu tadi jangan lupa tutup PAK 2022. Kita harus memiliki PAK integrasi 2022. PAK integrasi 2022 masukkan ke kinerja, selanjutnya bertambahlah secara otomatis angka kredit kita. Gitu Pak, kita itu dinyatakan sudah layak naik pangkat, usulkan. Jadi tidak lagi susah untuk naik pangkat, tidak memakan biaya besar, tidak repot angka berkas, tak ber-PTK lagi, tak bersertifikat. Makanya semuanya untuk kedepannya diharapkan lebih gampang. Itulah kira-kira Bu. Oke, terima kasih Pak Chandra. Itu semangat jadinya Pak ini mengusul naik pangkat ini Pak. Bapak Ibu kalau seandainya masih ada pertanyaan dan butuh apa-apa, APSI siap menangani semuanya ya Bapak Ibu. Nah baik, Bapak Ibu sedikit saya tutup dengan pantun. Belajar berpantun ini Pak. Datang berkunjung ke rumah mantan, di rumah mantan duduk lesehan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mantap Bu. Satu lagi ya. Mantap Bu Dewika. Satu lagi. Mengurus sapi di peternakan. Sapi betina beranak 5. Keren. Kami ucapkan pada webinar hari ketiga. Bapak Ibu tetap dipantau hari kedua Bu. Iya, maksudnya sampai bertemu kembali gitu. Oke Bu, sampai bertemu hari ketiga. Ya, kita bertemu kembali di hari ketiga. Bapak Ibu, link presensi sudah saya kirim di chat box. Ada juga di grup WA. Jadi silakan Bapak Ibu isi presensinya. Nah, di situ Bapak Ibu, di presensi ada refleksi Bapak Ibu. Jadi boleh Bapak Ibu tuliskan apa-apa aja refleksi. Misalkan mau materi apa yang kita bahas, silahkan dituliskan di situ agar APSI bisa mengambil tindakan selanjutnya gitu. Apalagi materi-materi yang penting kita bicarakan dalam masalah-masalah guru, kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Nah, Pak Chandra siap membantu kita. Oke Pak Chandra. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Saya Dewika Nasution mewakili keluarga besar APSI Kabupaten Simalungun. Mohon undur diri, mohon maaf atas semua salah dan hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu. Belum Pak Chandra. Horas Pak Chandra. Bapak Ibu, kita Boleh boleh dibuka videonya, audionya. Videonya ya supaya kelihatan wajah-wajahnya. Boleh dibuka Bapak Ibu, Pak Fendi, Ibu Meksano, Ibu Roseni, Ibu Mularia, silahkan dibuka videonya. Dan jangan lupa pasang senyum yang paling manis. Oke, 1, 2, 3. Halaman pertama, halaman kedua. Pasang senyum 1, 2, 3. Halaman ketiga. Lagi terus siap-siap. Halaman keempat. Halaman kelima. Bapak Ibu silakan dibuka videonya di halaman kelima, semua tertutup. Oke, terima kasih. 1, 2, 3. Halaman ke-6. Halaman ke-7. Tunggu video kan? Oke, halaman terakhir halaman 8. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Chandra. Dan jangan pernah bosan membersamain APSI karena sangat-sangat membutuhkan Pak Chandra gitu ya. Bapak Ibu, terima kasih kebersamaannya hari ini. Kita berjumpa kembali besok di hari ketiga kegiatan yang sama. Oke, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Salam sehat untuk kita semua. Selamat sore. Terima kasih Bu Dewika. Ya. Terima kasih Bu. Boleh silahkan live.